Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anzalna Rizka dari manajemen 18C akan menganalisis film yaitu yang berjudul Gifted. Peran utama ini yaitu gadis kecil yang bernama Mary. Baginya sekolah dan teman-temannya sangat tidak menarik karena Mary merupakan anak yang sangat jenius. Karena kejeniusannya ini, maka ia diperebutkan oleh keluarganya sendiri. Dan yang berikut adalah Frank Alder yang terlibat dalam hak asuh atas keponakannya yaitu Mary. Semenjak kematian kakaknya, Frank Alder menerima tanggung jawab untuk menjadi wali bagi sang keponakan Mary. Frank pun harus menunda beberapa rencananya di masa depan demi mengasuh dan merawat Mary. Roberta Taylor merupakan satu-satunya tetangga yang selalu mencurahkan perhatiannya pada Mary. Di usianya yang menginjak 7 tahun, Mary memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata, terutama dalam mata pelajaran matematika. Sama seperti mendiang sang ibu, Mary mampu menyelesaikan soal matematika dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi di usia yang sangat muda. Namun hal ini tidak lantas membuat Mary disukai banyak orang, ia bahkan tidak memiliki teman sebaya. Berikut negosiasi antara keluarga Mary. Karena terjadi perebutan hak asuh antara Evelyn yaitu nenek kandung Mary atau ibu dari Diane, maka kasus ini dilimpahkan kepada pengadilan di mana saat sidang Evelyn mendatangkan ayah kandung Mary. Akan tetapi semua perkataan yang dianggap tidak logis karena di sini ayah Mary sama sekali tidak mengetahui tanggal lahir dari putrinya tersebut. Sehingga pada saat sidang ini dimengerti, maka sidang ini dimenangkan oleh pihak Frank. Setelah dilakukan beberapa kali sidang, akhirnya sidang ketiga pun dilakukan, di mana di sini pengacara Frank membahas mengenai cara didik Evelyn kepada anaknya yaitu Diane, ibunda Mary, bahwa ia selalu mengatur dan memaksakan kemauannya kepada anaknya, sehingga Diane melakukan percobaan bunuh diri. Dan akan tetapi pada sidang ketiga ini Evelyn memenangkan statementnya, di mana dia merasa anak jenius seperti Diane, anaknya harus diperlakukan seperti itu. Dalam sidang keempat, pengacara Evelyn mengatakan bahwa Frank tidak layak untuk mengasuh Mary karena ia dianggap tidak layak dari segi pekerjaan, tempat tinggal, asuransi, dan lain sebagainya. Dan setelah itu, ketika ditanya apa pekerjaan Frank menjawab ia adalah seorang guru. Kemudian dibantah oleh pengacara Evelyn. Dia mengatakan bahwa Frank merupakan seorang profesor di Boston University. Walaupun demikian, posisi Frank di sini tetap terpojok karena dia dianggap tidak mampu untuk merawat dan mengurus Mary. Dalam hal ini, Frank dituduh tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya sama seperti yang didapatkan oleh Diane. Karena Diane merupakan seorang bintang yang jenius. Sehingga dalam hal ini Frank juga dituduh bahwa dia telah merebut hak asuh Mary karena ia ingin membalas dendam dan menyalahkan atas kematian ibunya yaitu Diane, ibu Mary. Dalam sidang terakhir ini diputuskan untuk mencari orang tua asuh bagi Mary sebagai jalan alternatif terakhir karena tidak ditemukan kesepakatan antara pihak Frank dan pihak Evelyn. Meskipun awalnya Frank menolak, tetapi lama-kelamaan akhirnya dia mau menerima keadaan yang dengan terpaksa. Dalam peran ini, yang berperan sebagai konstituen yaitu yang pertama Frank atau paman Mary, yang kedua Evelyn, nenek dari Mary. Kemudian agen yang pertama yaitu yang pertama pengacara Frank, yang kedua pengacara Evelyn. Berikut yang berperan sebagai khalayak yaitu yang pertama ada Roberta atau tetangga, yang kedua ada Bonnie Stevenson yaitu ibu guru dari Mary. Kemudian koalisi ayah angkat Mary yang berpura-pura karena disuruh oleh nenek Mary yaitu Evelyn. Dalam film ini juga diceritakan multi pihak, yang pihak pertama adalah pihak Evelyn, di mana ia menganggap bahwa apabila Mary tinggal bersama Frank, pamannya, maka dia tidak akan mendapat kehidupan yang layak karena Frank dianggap sebagai orang yang miskin. Kemudian yang kedua adalah pihak paman Mary atau Frank, di mana dia tidak menyerahkan hak asuhnya kepada Evelyn neneknya karena ia memiliki trauma pada masa lalunya yang menimpa ibunda Mary yaitu Diane, dan dia juga
diamanahkan oleh Diane untuk merawat Mary dengan kehidupan yang sederhana. Kemudian diceritakan multi tim, di mana di sini ada dua pihak, yaitu dari pengacara Frank dan juga pengacara Evelyn, di mana akhirnya didapatkan kesepakatan bahwa melalui persidangan, kesepakatan itu disebutkan bahwa Mary akan dijadikan anak adopsi orang lain terlebih dahulu sampai dengan umur 12 tahun, sebagai nantinya Mary bisa menentukan di mana ia akan tinggal bersama siapa, paman Frank atau neneknya yaitu Evelyn. Sekian analisis saya dari film Gifted. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.